Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan membangun keunggulan bersaing di pasar internasional yang beranggotakan Dwi Setiawarso, Nadia Rizkiana, saya Nurbaeti, dan Risma Kalista Atalah. Keunggulan bersaing. Keegan dan Green mengatakan bahwa keunggulan bersaing muncul bila terdapat sebuah kesesuaian antara kompetensi-kompetensi khusus dengan faktor-faktor kritis untuk sukses di dalam industrinya. Setiap perbandingan yang superior antara kompetensi-kompetensi perusahaan dengan kebutuhan-kebutuhan para pelanggan akan menyebabkan perusahaan dapat mengungguli para pesaingnya. Untuk dapat mengungguli para pesaing, pertama-tama kita harus mengetahui nih kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan kita dibandingkan para pesaing. Oleh karena itu, kita harus melakukan analisis pesaing. Analisis pesaing dan persaingan. Porter mengatakan bahwa ada 5 kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam sebuah industri, yaitu yang pertama, ancaman dari para pendatang baru. Para pendatang baru ke dalam sebuah industri membawa kapasitas baru, sebuah keinginan untuk memperoleh posisi dan pangsa pasar, dan pendekatan-pendekatan baru untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Porter mengemukakan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri, yaitu 1. Skala ekonomis, 2. Diferensiasi produk, 3. Kebutuhan permodalan, 4. Biaya-biaya peralihan satu waktu, 5. Akses ke saluran-saluran distribusi, 6. Kebijakan pemerintah host country, 7. Perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi menguasai akses ke sumber bahan mentah, lokasi-lokasi yang menguntungkan serta subsidi pemerintah, dan terakhir ada perkiraan respons para pesaing yang sudah ada. 2. Ancaman dari produk-produk atau jasa-jasa pengganti. Adanya produk-produk pengganti memberikan pilihan bagi para pembeli dalam proses pengambilan keputusan pembelian mereka. Arus globalisasi serta niat politik para pemerintahan menyebabkan para pengusaha tidak hanya harus memperhatikan kemungkinan munculnya produk-produk pengganti dari perusahaan di dalam negeri, tetapi kemungkinan munculnya produk-produk pengganti yang berasal dari luar negeri dan masuk ke dalam pasar domestik negara tersebut. 3. Kekuatan tawar-menawar para pemasok. Keegan mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan tawar-menawar pemasok, yaitu 1. Faktor pemasok akan memiliki keunggulan jika mereka adalah perusahaan besar dan jumlahnya tidak banyak. 2. Jika produk-produk atau jasa-jasa para pemasok merupakan input yang penting bagi para perusahaan pengguna. 3. Para pemasok juga akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika bisnis mereka tidak diancam oleh produk-produk pengganti. 4. Kemampuan dan kemampuan para pemasok untuk mengembangkan produk-produk dan merek-merek mereka jika mereka tidak mampu memperoleh kondisi-kondisi yang memuaskan dari para pembeli akan mempengaruhi kekuatan mereka. 4. Kekuatan tawar-menawar para pembeli. Keegan mengemukakan kondisi-kondisi di mana para pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih tinggi daripada para pemasok, yaitu 1. Jika pembelian mereka dalam jumlah besar, 2. Jika produk pemasok merupakan produk komoditas, 3. Jika produk pemasok merupakan bagian yang penting dari biaya perusahaan membeli, 4. Jika pembeli akan melakukan integrasi vertikal ke belakang. 5. Persaingan di antara para pesaing yang ada. Sampai ke batas tertentu, persaingan akan berdampak positif karena perusahaan-perusahaan yang saling bersaing akan terangsang untuk melakukan inovasi atau rasionalisasi biaya. Keegan mengemukakan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya persaingan yang hebat, yaitu 1. Jika industri mencapai tahap kematangan. 2. Pada industri dengan biaya-biaya tetap
yang tinggi selalu menghadapi tekanan menjaga agar produksi berada dalam kapasitas penuh untuk menutupi biaya-biaya tetap. 3. Jika diferensiasi kurang atau tidak adanya biaya perpindahan pemasok. Dan terakhir, dalam sebuah industri yang sedang tidak stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada analisis industri Michael Porter. Persaingan global dan keunggulan bersaing nasional. Porter mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang menentukan dan saling mempengaruhi keunggulan bersaing nasional sebuah negara dalam persaingan global. Dan faktor lain yang mempengaruhinya dapat kalian lihat pada gambar ini. Kondisi-kondisi faktor meliputi sumber daya yang dimiliki oleh negara, seperti sumber daya manusia, fisik, pengetahuan, modal, dan infrastruktur. Yang pertama ada sumber daya manusia. Ditentukan oleh tenaga kerja yang tersedia, baik dari sisi jumlah, keterampilan, tingkat upah, dan etika. Yang kedua, sumber-sumber daya fisik. Meliputi lokasi, luas wilayah, harga tanah, dan sumber daya alam yang tersedia seperti air dan kandungan mineral. Yang ketiga, sumber-sumber daya pengetahuan. Ketersediaan orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidang tertentu. Nah, faktor ini yang menentukan Jerman menjadi pemimpin dalam industri kimia selama lebih dari 150 tahun. Dikarenakan perguruan tinggi di Jerman terkenal dengan program kimia, jurnal ilmiah terkemuka, dan program-program magang kerja. Yang keempat, sumber-sumber daya permodalan. Ketersediaan jumlah, biaya, dan jenis-jenis permodalan berbeda dari satu negara dengan negara lain. Industri yang terletak di negara yang tingkat permodalannya tinggi akan sulit bersaing dengan yang tingkat permodalannya rendah. Nah, sebaliknya, perusahaan dengan permodalan rendah akan dapat menentukan harga jual yang rendah dan memaksa perusahaan dengan permodalan tinggi untuk menerima keuntungan yang rendah atau keluar dari industri. Kondisi ini berlaku pada perusahaan nasional atau anak perusahaan multinasional. Dan yang kelima ada sumber-sumber daya infrastruktur. Terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen fisik yang meliputi jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, dan komponen sistem yang meliputi sistem transportasi, telekomunikasi, dan perbankan. Faktor-faktor dasar versus faktor-faktor maju. Dari kelima faktor tersebut dapat digolongkan menjadi faktor dasar dan faktor maju. Nah, faktor dasar itu tidak akan menciptakan keunggulan bersaing yang bertahan lama, sedangkan faktor maju berkontribusi secara besar untuk menciptakan keunggulan bersaing internasional yang bertahan lama. Faktor-faktor umum versus faktor-faktor khusus. Kelima faktor tersebut dapat dikategorikan lagi menjadi faktor umum dan khusus. Nah, faktor umum itu misalnya seperti sumber daya infrastruktur yang sesuai diperlukan untuk membangun keunggulan bersaing. Namun, untuk membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan, memerlukan adanya faktor khusus seperti sumber daya pengetahuan atau sistem pendidikan. Selanjutnya ada kondisi-kondisi permintaan. Gigan mengemukakan bahwa 3 buah karakter permintaan dalam negeri yang sangat penting untuk menciptakan keunggulan bersaing di pasar global. Namun keunggulan bersaing akan tercipta bila 3 karakter tersebut saling mempengaruhi. Nah, ketiga karakter permintaan dalam negeri. Yang pertama, komposisi permintaan dalam negeri. Ini menentukan perusahaan dalam mempersepsikan, menafsirkan, dan merespon kebutuhan pembeli. Keunggulan bersaing akan dapat oleh perusahaan jika mereka menentukan standar mutu untuk mendahului persaingan dari perusahaan asing mengenai kebutuhan pembeli. Yang kedua, ukuran dan pola pertumbuhan permintaan dalam negeri. Permintaan dalam negeri yang besar memberikan peluang untuk menciptakan skala ekonomis dan pembelajaran sementara, melayani pasar yang sudah dipahami dan menyenangkan. Yang ketiga, cara-cara permintaan dalam negeri menarik produk-produk dan jasa-jasa dalam negeri tersebut ke dalam pasar luar negeri. Industri terkait
dan pendukung. Gigan mengatakan bahwa sebuah bangsa akan memiliki keunggulan jika bangsa tersebut merupakan asal dari industri-industri yang bersaing secara internasional dalam lapangan-lapangan yang terkait dengan atau didukung langsung oleh industri lain. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Perbedaan gaya manajemen, keterampilan organisasi, dan perspektif strategik menciptakan keunggulan dan kelemahan perusahaan yang bersaing dalam industri yang berbeda, sama dengan perbedaan di dalam pasar domestik. Contohnya di Jerman, struktur perusahaan dan gaya manajemen cenderung berjenjang. Para manajemen cenderung berasal dari latar belakang teknik yang berhasil jika memerlukan struktur yang memiliki gaya disiplin tinggi seperti kimia dan mesin presisi. Peluang. Peristiwa-peristiwa yang menciptakan kesempatan memainkan sebuah peran perusahaan dalam bentuk lingkungan persaingan. Peristiwa tersebut seperti perang dan akibatnya terobosan teknologi. Perusahaan seketika atas faktor biaya seperti misalnya krisis minyak, perubahan nilai tukar yang berada di luar kendali perusahaan, industri, dan biasanya juga pemerintah. Dan pemerintah bukanlah sebuah faktor penentu, melainkan lebih sebagai sebuah pengaruh terhadap faktor penentu. Dikarenakan peran pemerintah sebagai pembeli produk dan jasa, pengatur perdagangan, serta pembuat undang-undang, peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai ketenagakerjaan, pendidikan, pembentukan modal, sumber-sumber daya alam, dan standar produk. Dengan kata lain, pemerintah dapat memperbaiki atau mengurangi keunggulan bersaing, namun tidak dapat menciptakannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi.